Baiklah, pada kesempatan pada kali ini kami akan presentasikan dengan judul sistem bahan bakar bensin injeksi dengan kontrol elektronik. Sebelumnya kami memperkenalkan diri kelompok yang pertama yaitu saya Pada Musmana Setiawan. Ya, Muhammad Farid. Baiklah, tanpa lama-lama mungkin langsung saja masuk ke materi pertama. Pertama, latar belakang. Sistem bahan bakar tipe injeksi merupakan langkah inovasi yang sedang dikembangkan untuk diterapkan pada sepeda motor. Tipe injeksi sebenarnya sudah mulai diterapkan pada sepeda motor dalam jumlah terbatas. Pada tahun 80-an dimulai dari sistem injeksi mekanis, kemudian dikembangkan menjadi sistem injeksi elektronik. Sistem injeksi mekanis disebut juga sistem injeksi kontinu karena injektor menyemprotkan secara terus-menerus ke setiap saluran masuk intake manifold. Sedangkan sistem injeksi elektronik atau yang lebih dikenal dengan electronic fuel injeksi (EFI), volume dan waktu penyemprotannya dilakukan secara elektronik. Sistem EFI kadang disebut juga dengan EG, Electronic Gasoline Injection, EPI, Electronic Petrol Injection, PGM-FI, Programmed Fuel Injection, dan Engine Management. Adapun prinsip kerja sistem EPI, istilah sistem injeksi bahan bakar EPI dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang menyalurkan bahan bakarnya dengan menggunakan pompa pada tekanan tertentu untuk mencampurkannya dengan udara yang masuk ke ruang bakar. Pada sistem EPI dengan mesin berbahan bakar bensin, pada umumnya proses penginjeksian bahan bakar terjadi di bagian ujung intake manifold atau manifold masuk sebelum inlet valve atau flap masuk. Pada saat inlet valve terbuka, yaitu pada langkah hisap, udara yang masuk ke ruang bakar sudah tercampur dengan bahan bakar. Adapun konstruksi dasar sistem EPI. Pertama, sistem bahan bakar fuel system. Kedua, sistem kontrol elektronik, electronic control system. Yang ketiga, sistem induksi atau pemasukan udara, air induksi system. Selanjutnya, sistem bahan bakar. Komponen yang digunakan untuk menyalurkan bahan bakar ke mesin terdiri dari tangki bahan bakar fuel pump, pompa bahan bakar fuel pump, saringan bahan bakar fuel filter, pipa atau selang penyalur pembagi, pengatur tekanan bahan bakar fuel pressure regulator, dan injektor atau penyemprot bahan bakar. Sistem bahan bakar ini berfungsi untuk menyimpan, membersihkan, menyalurkan, dan menyemprotkan atau menginjeksikan bahan bakar. Dan selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Muhammad Farid. Pada Muhammad Farid, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari keempat, yaitu komponen pada sistem bahan bakar. Yang pertama ada full section filter, berfungsi sebagai penyaring kotoran agar tidak terhisap pompa bahan bakar. Yang kedua ada full pump modul yang berfungsi memompa dan mengalirkan bahan bakar dari tangki bahan bakar ke injektor. Lalu yang ketiga ada fuel pressure regulator, berfungsi mengatur tekanan bahan bakar di dalam sistem aliran bahan bakar agar tetap konstan. Yang keempat ada full fed hose yang berfungsi selang untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju injektor. Lalu ada fuel injektor yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke saluran masuk intake manifold sebelum katup masuk. Namun ada juga yang ke throttle body. Lalu ada sistem kontrol elektronik. Komponen sistem kontrol elektronik terdiri dari beberapa sensor penginderaan seperti map, manifold absolute pressure, lalu TP throttle position sensor, lalu IAT intake air temperature sensor, lalu ping angel sensor, lalu EOT atau
atau engine oil temperature sensor dan sensor-sensor lainnya. Pada sistem ini juga terdapat ECU atau Electronic Control Unit atau ECM, dan komponen-komponen tambahan seperti alternator atau magnet dan regulator atau rectifier yang mensuplai dan mengatur tegangan listrik ke ECU. Baterai dan komponen lainnya. Pada sistem ini juga terdapat DLC atau data link connector, yaitu semacam soket dihubungkan dengan engine analyzer untuk mencari sumber kerusakan komponen. Komponen-komponen pada sistem kontrol elektronik. Yang pertama, ECU atau ECM, yang berfungsi menerima dan menghitung seluruh informasi atau data yang diterima dari masing-masing sinyal sensor yang ada dalam mesin. Informasi yang diperoleh dari sensor antara lain berupa informasi tentang suhu udara, suhu oli mesin, suhu air pendingin, tekanan atau jumlah udara masuk. Suhu oli mesin, posisi katup throttle atau katup gas, putaran mesin, posisi portengkol, dan informasi yang lainnya. Lalu yang kedua ada MAP, Manifold Absolute Pressure Sensor, yang berfungsi memberi sinyal ke ECU berupa informasi deteksi tekanan udara yang masuk ke intake manifold. Yang ketiga ada IAT, yaitu Engine Air Temperature, yang berfungsi memberi sinyal ke ECU berupa informasi deteksi tentang suhu udara yang masuk ke intake manifold. Lalu yang keempat ada TP, Throttle Position Sensor, yang berfungsi memberi sinyal ke ECU berupa informasi deteksi tentang posisi katup throttle atau katup gas. Lalu ada yang kelima ada Engine Oil Temperature Sensor, yang berfungsi memberi sinyal ke ECU berupa informasi deteksi tentang suhu oli mesin. Lalu yang keenam ada Bang Angle Sensor, yang berfungsi merupakan sensor sudut kemiringan pada sepeda motor yang menggunakan sistem FP. Biasanya dilengkapi dengan Bang Angle sensor yang bertujuan untuk pengamanan saat kendaraan terjatuh dengan sudut kemiringan 55 derajat. Lalu kita masuk ke sistem induksi udara. Komponen yang termasuk ke dalam sistem ini antara lain air cleaner, airbox atau saringan udara, intake manifold, dan throttle body atau tempat katup gas. Sistem ini berfungsi untuk menyalurkan sejumlah udara yang diperlukan untuk pembakaran.